Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dia Kurniasari, Ika Vindis Julianti, dan Tia Sekti Pratama akan mempresentasikan kufur dan syirik. Pengertian kufur atau ingkar adalah salah perbuatan manusia baik secara lahiriah maupun secara batiniah yang bisa menyebabkan hilangnya atau gugurnya keimanan seseorang. Kufur kalau ditinjau dari segi hukum, maka kufur ada dua, yaitu ada kufur kubra dan ada kufur sugro. Kekufuran akbar atau keingkaran yang besar adalah salah satu perbuatan yang membatalkan syahadat atau keislaman atau keimanan seseorang sehingga hati dan dirinya kosong plong dari Islam dan iman sampai dia bertaubat dari kufur akbarnya. Jika ia mati sebelum bertaubat, maka ia mati dalam keadaan kafir. Jenis-jenis kekufuran yang bisa menghapus iman. 1. Keyakinan-keyakinan yang mengkufurkan. Berbagai keyakinan mengkufurkan pelakunya, misal seperti meyakini ada zat selain Allah yang mengatur alam ini. Ada yang memberi rezeki selain Allah, ada yang menghidupkan selain Allah, ada yang mematikan selain Allah. Mengingkari dengan hatinya salah satu dari rukun iman yang keenam. Mempercayai bahwa ada petunjuk, ada kitab, dan ada pedoman yang lebih baik membawa maslahat daripada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Mengingkari salah satu ayat saja dari Al-Quran. Misalnya kaum wanita mengingkari tentang poligami dan maslahatnya. Kaum pria mengingkari ayat-ayat jihad, meyakini bahwa hukum Islam itu tidak bijaksana dan lain sebagainya. Artinya meyakini bahwa di sana ada Tuhan selain Allah, baik Tuhan itu berbentuk manusia hidup maupun mati, berbentuk batu, kuburan, pepohonan, dan lain sebagainya. 2. Syak atau ragu-ragu. Jadi perkataan syak atau ragu-ragu semacam itu membatalkan aslul iman. Dan perkataan diketahui bahwa kufur dari segi i'tiqad dan syak ini hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada manusia yang mengetahuinya kecuali jika keraguan-raguan itu disyahirkan baik lewat ucapan maupun lewat perbuatan. 3. Dengan ucapan. Kufur dari segi ucapan adalah mengucapkan sesuatu yang terkategorikan sebagai ucapan kekufuran. Artinya mengucapkan sesuatu ucapan yang menghina Allah, menghina Rasulullah, dan menghina sesuatu dari Islam, baik dari segi akidahnya maupun dari segi syariatnya. Dengan misal ucapan seseorang berkata bahwa Islam tidak sesuai jika diterapkan dalam masyarakat majemuk yang beraneka ragam suku dan agama. Misal seseorang yang berkata seperti, zaman modern gini masih bicara hukum potong tangan sih. Atau berkata, wanita disuruh pakai jilbab karena pada zaman Nabi dulu banyak debu. Sekarang tidak perlu lagi karena semua jalanan sudah diaspal. Atau berkata, Rasulullah memelihara jenggot karena dulu tidak ada pabrik silet. Salah satu contoh kisah yang perlu kita renungkan yaitu tatkala para sahabat ikut dalam perang Tabuk, yakni perang melawan Nasrani di Romawi. Keempat, dengan perbuatan contoh perilaku, membunuh para nabi, sujud di hadapan berhala, menginjak-injak mushaf Al-Quran, dan sengaja mengotorinya dengan benda-benda najis, memerangi, membunuh, menangkap, dan mengusir orang-orang beriman atau wali Allah, menghina Rasulnya, dan menghina sesuatu dari Islam dengan tulisan maupun lukisan, membuat patung dan berhala untuk disembah, sengaja mencampakkan bagian-bagian mushaf Al-Quran ke dalam tong sampah sebagai penghinaan, memasang salib di badan, masuk gereja hanya untuk pura-pura ikut mereka, itu saja sudah kafir. Memasang azinar, ikat yang diikatkan di pinggangnya orang Hindu ketika beribadah. Cara mengkafirkan seseorang. Yang pertama, kufur atau kafir karena mendustakan kebenaran. Doa Nabi Ibrahim disambut Allah dengan firman-Nya, siapa yang kafir akan kusenangkan sedikit dan sifatnya sementara. Kemudian di hari kemudian, nanti aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bukan hanya yang beriman, tetapi yang kufur pun akan dia berikan walau hanya sedikit dalam waktu dan kualitasnya jika dibanding dengan apa yang kelak akan dianugerahkannya kepada yang beriman kepadanya dan hari kemudian. Yang kedua, kufur terhadap nikmat Allah. Dalam hal kufur terhadap nikmat Allah kadang dianggap sepele oleh sebagian orang. Kufur terhadap nikmat Allah itu sangat banyak macamnya, yang sudah menjelaskan dalam Al-Quran, yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir.
Quran Surat An-Nahl ayat 83. Kufur nifak ayat 16 Surat Al-Hasyr menceritakan bahwa orang-orang munafik yang berjanji dengan Bani Nadir itu akan menolong bila diserang kaum muslimin dan ikut mereka diusir dari Madinah adalah seperti perbuatan setan. Setan selalu merayu manusia agar mengingkari Allah dan tidak mengikuti agama yang telah disampaikan Rasulnya. Tetapi bila manusia itu memerlukan pertolongan dalam menghadapi kesengsaraan dan malapetaka yang datang kepada mereka, setan berlepas diri dan tidak menepati janji-janjinya. Bahkan mereka berkata, "Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Allah menyamakan orang-orang munafik dengan setan itu, menunjukkan sifat-sifat orang munafik itu sama dengan sifat-sifat setan. Setan yang durhaka mematuhi hukum-hukum Allah, percaya bahwa Allah itu ada dan hanya Dia yang berhak disembah. Syirik dan macam-macamnya. Definisi syirik-syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik ada dua macam. Pertama, syirik dalam rububiyah, kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Karena itu, barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempat dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Syirik atau menyekutukan Allah dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling besar, karena ia menyamakan makhluk dan khalik atau penciptanya pada hal-hal yang khusus bagi Allah Ta'ala. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia telah menyamakan dengan Allah, dan ini sebesar-besar kezaliman. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Yang kedua, diharamkan surga bagi orang musyrik. Yang ketiga, syirik menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Keempat, orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Jenis-jenis syirik ada dua jenis, syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepada dengan penyembelihan kurban dan nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin, atau syaitan dan lainnya. Atau seseorang takut kepada orang mati atau mayit yang dia menurut perkiraannya akan membahayakan dirinya atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudarat. Atau seseorang yang meminta sesuatu kepada selain Allah di mana tidak ada manusia pun yang mampu memberikannya selain Allah, seperti memenuhi hajat, menghilangkan kesulitan, dan selain itu dari berbagai macam untuk ibadah yang tidak boleh dilakukan melainkan ditujukan kepada Allah saja. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau jalan perantara kepada syirik besar. Syirik kecil ada dua macam, syirik zahir atau nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Syirik khafi atau tersembunyi yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya atau ingin dipuji orang, dan sum'ah atau ingin didengar orang, dan lainnya, seperti melakukan sesuatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapat pujian manusia, misalnya dengan memperindah sholatnya karena ingin dilihat orang, dan bersedekah agar dipuji dan memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran agar didengar orang lain, sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.